Waduh, singkat tapi saya ini. Singkat Jadi gini ya, aspek sosiologisnya saya lihat begini. Mohon maaf rekan-rekan advokat ya, Bung Rasman, Bung Firdaus dan beberapa teman-teman yang lain. Saya ini walaupun mukanya baby face, saya ini di dua dekade jadi berpraktek gitu loh. Jadi saya bukan adinda beliau, saya senior beliau sebenarnya kan. jadi begini, maksud saya kita ini ada yang salah. Kita ini, saya langsung aja, terlalu terobsesi dengan Hotman Paris gitu loh. Kenapa? Kalau terinfluence, lihat aja Firdaus sepatunya. Lihat aja, coba Firdaus, tangan-tangan. Ini sama. Terlalu terobsesi dengan Hotman Paris. Yang kedua, Buras, terobsesi juga dengan Hotman Paris. Gimana caranya gue sampai level dengan Hotman Paris gitu loh, iya kan? Bisa setara dengan itu gitu. Jadi ini sebenarnya saya bisa memahami itu. Saya bisa memahami itu, tapi ya maksud saya kita harus tata ini. Kita harus tata ini, ada jalan harus proses yang harus kita tempuh. Saya jalanin itu ya, jadi advokat itu tidak serta-merta. Sekarang nih orang kalau udah dapat izin advokat langsung buka kantor. Saya 12 tahun ikut di kantor orang. Saya belajar di situ. Saya belajar ngedraft, saya belajar kemudian manajemen. Jadi apa yang harus diperbaiki secara singkat? Itu harus diperbaiki dan itu yang triggernya tadi. Nah, kemudian Dewan Etik Tunggal untuk advokat. Jadi maksud saya ini advokat sekarang ini pengennya itu jalannya singkat ya. Kalau beliau berdua ini kan udah sukses lah ya kan. Cuma advokat muda itu pengen kayak gigit cabai, digigit langsung pedas. Mau langsung jadi advokat pengen kaya. Kenapa sih nggak belajar dari advokat senior kita yang lain? Ada Adnan Buyung. Pelajari cara beliau berbicara, cara beliau untuk berargumentasi. Maaf, teman-teman, ya. Mungkin yang dikatakan Bung Rasman ini mungkin betul. Ada dugaan rekayasa. Iya, itu seperti itu. Tapi kadang-kadang yang kita dengar, yang saya tangkap, yang kita dengar dia ngamuk-ngamuknya aja ini, gitu loh. Tapi message-nya nggak sampai. Ini saran saya. Jadi kurang-kurangin kaki-kakinya diginiin, kurang-kurangin gebrak-gebrak. Sampaikan secara runut, sampaikan secara sistematis bahwa memang ada ketidakberesan di situ. Karena seni dalam kita beracara itu adalah bagaimana satu meyakinkan hakim. Mungkin pesannya benar, tapi penyampaiannya caranya mungkin salah. Baik. Saran. Waktu itu terbatas soalnya. Saya harus keluar 5 menit lagi. Silakan, karena masih banyak yang lain. Terima kasih. Singkat saja. Bung Aiman, saya berpesan kepada Bapak Prabowo sekali lagi, tolong bentuk tim koordinator, Menteri Koordinator Pengawas Aparatur Negara. Itu dulu. Dan kedua, saya meminta kepada hakim dan penegak hukum lainnya, biasakan kalau dalam mengupas satu perkara, apalagi berkaitan dengan kesusilaan, tolong fokus. Jadi jangan sampai fokus objek perkara utamanya tidak dibahas, malah sub daripada perkara tersebut yang dibahas. Jadi ini yang kebiasaan kita. Kalau ada perkara korupsi, nanti yang mengkritik kasus itu yang langsung dilaporkan, lalu kasus ini yang diviralkan, kasus ininya dilupakan. Jadi tolonglah, ini masalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pengacara yang katanya dekat dengan petinggi, ya. Yang cewek ini sampai sekarang kita belum pernah tanya. Takut apa enggak dia? Kita nggak bicara kasus, tapi kita bicara cincin banyak juga.